Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syalma Rohmatil Fatih dengan NIM 22051204065. Di sini saya akan menjelaskan praktikum tentang Address Resolution Protocol atau ARP menggunakan Cisco Packet Tracer. Pengertian dari Address Resolution Protocol sendiri atau yang biasa disingkat ARP adalah sebuah protokol dalam TCP atau IP protokol suite yang bertanggung jawab dalam melakukan resolusi alamat IP ke dalam alamat media access control atau MAC address. Ketika sebuah aplikasi yang mendukung teknologi protokol jaringan TCP atau IP mencoba untuk mengakses sebuah host TCP atau IP dengan menggunakan alamat IP, maka alamat IP yang dimiliki oleh host yang dituju harus diterjemahkan terlebih dahulu ke dalam MAC address agar frame-frame data dapat diteruskan ke tujuan dan diletakkan di atas media transmisi, kabel, radio, ataupun cahaya. Tabel ARP didapatkan dari request atau broadcast ke jaringan dan berada pada layer 2 jaringan. Setiap host menyimpan tabel ARP dalam cache, tetapi jika hardware address ini tidak ada di dalam cache ARP, maka ARP bertugas untuk mencarinya. Tabel ARP terupdate setiap 15-20 mN. Di sini merupakan tampilan contoh dari tabel ARP pada command prompt di Windows. Cara kerja ARP. Cara kerja ARP yaitu jika host ingin berkomunikasi IP host tertentu, komputer sumber akan melakukan pengecekan nomor MAC dari komputer tujuan di tabel ARP dengan mengetikkan ARP spasi min A. Jika muncul no ARP entries found, maka tabel kosong. Yang kedua yaitu jika di tabel ARP tidak ditemukan, maka melakukan ARP request secara broadcast. Di sini adalah tampilan dari isi PDU saat ARP request. Yang ketiga yaitu semua terminal dalam jaringan yang sama akan menerima ARP request tersebut. Namun hanya terminal tujuan yang dimaksud yang mengambil ARP request. Yang keempat, terminal tujuan mengirim balik ke ARP reply beserta nomor MAC address-nya. Di sini merupakan tampilan dari isi PDU saat ARP reply. Percobaan. Di sini kita masuk pada sesi percobaan. Dalam percobaan ini kita akan mensimulasikan ARP request dan ARP reply dalam jaringan yang memiliki satu subnet dan dihubungkan menggunakan switch. Langkah-langkah percobaan. Yang pertama, buatlah skema jaringan beserta IP address-nya seperti gambar di atas. Kita akan membuat seperti ini dengan menggunakan Cisco Packet Tracer. Di sini kita akan menempatkan PC 3 PC. Karena yang kita butuhkan hanya PC 1, 2, dan 3, maka PC 0 akan kita hapus. Setelah itu kita akan menempatkan switch di sini. Dan kita hubungkan dengan kabel. Setelah semua sudah disambungkan, maka kita tunggu ini berwarna hijau. Sampai ini berwarna hijau. Baru kita akan lanjut pada langkah selanjutnya.
Setelah sudah berwarna hijau semua, maka kita akan tambahkan IP address-nya dengan pg1 lalu desktop lalu IP configuration dan kita tambahkan IP address-nya yaitu dengan angka 92.168.11.1.1 karena IP nomor 1. Lalu di sini akan otomatis terisi dengan angka 255.255.255.0. Lalu kita lanjut pada PC2. Desktop, IP configuration, dan kita tambahkan IP address-nya dengan angka 192.168.1.2 karena PC-nya nomor 2. Dan ini akan otomatis terisi seperti tadi. Lalu kita lanjut pada PC ketiga. Desktop, IP configuration, kita isi dengan angka 192.168.1.3 karena PC-nya nomor 3 dan ini akan otomatis terisi. Setelah semua PC terisi, maka kita akan lanjut pada langkah selanjutnya, yaitu pada mode real time di PC1, silahkan cek tabel ARP-nya dengan menjalankan perintah di command prompt seperti berikut. ARP spasi min A. Dan pastikan tabel ARP masih kosong. Jika tidak kosong, jalankan perintah ARP spasi min D. Kita cek pada command prompt dan kita ketikkan ARP spasi min A, enter. Dan jika muncul no ARP enters found, maka tabel sudah kosong. Jadi tidak perlu mengosongkan dengan mengetik ARP spasi min D karena ini sudah kosong. Setelah itu kita lanjut ke langkah yang keempat. Kemudian masuklah mode simulation. Kita masuk pada mode simulation, yaitu kita klik pada pojok kanan bawah simulation. Setelah kita masuk pada mode simulation, lalu kita lanjutkan pada langkah kelima, yaitu buat simple PDU dari PC1 ke PC3. Di sini kita akan membuat PDU dari PC1 ke PC3 dengan mengeklik gambar pesan di sini, add simple PDU. Lalu kita tempatkan di PC1 dan kita hubungkan ke PC3. Setelah kita membuat simple PDU pada PC1 ke PC3, kita akan melanjutkan pada langkah yang ke-6, yaitu filter event list menjadi show none dan edit filter LPV4 menjadi ARP. Kita klik edit filter di sini. Lalu ini hanya ARP saja, ini kita kosongkan. Setelah kita kosongkan hanya ARP saja, kita lanjut pada langkah ke-7, yaitu jalankan simulation secara bertahap dengan menekan tombol next dan amati setiap prosesnya dan monitoring isi PDU OSI model dengan menekan gambar surat setiap stepnya.
Jika proses ARP sudah komplit, maka kembalilah mode ke real time dan cek pada PC1 apakah ARP tabelnya sudah terisi dengan menjalankan perintah ARP spasi min A. Di sini kita akan menekan tombol next pada mode simulation dan kita akan melihat pesan dari PC1 terkirim pada switch. Lalu kita tekan next lagi. Pesan dari switch akan terkirim pada PC2 dan PC3. Dan di sini mengapa pada PC2 terdapat gambar silang? Karena PC2 tidak menerima pesan dari PC1 dan hanya menerima broadcast-nya saja. Jadi PC2 tidak akan mereply pesan dari PC1. Setelah itu kita tekan next lagi, maka PC3 akan mereply pesan dan dikirimkan ke switch. Lalu kita tekan next lagi dan dari switch akan terkirim ke atau terreply ke PC1. Di sini PC1 sudah menerima ARP reply dari PC3 beserta MAC address-nya. Setelah itu kita akan lanjutkan pada langkah yang ke-8, yaitu jika proses ARP sudah komplit, maka kembalikan mode ke real time dan cek pada PC1 apakah ARP tabelnya sudah terisi dengan menjalankan perintah ARP min A. Kita akan kembali karena sudah komplit, maka kita akan kembali pada mode real time dan kita cek tabelnya pada command prompt. Lalu kita ketik ARP spasi min A, enter. Di sini ada PC1 sudah terisi, yaitu internet address dengan IP PC3, yaitu 192.168.1.3. Lalu kita cek pada PC3 juga. Kita klik ARP min spasi min A. Pada PC3 juga tabelnya sudah terisi di internet address dengan IP dari PC1, yaitu 192.168.1.1. Sekian penjelasan praktikum dari saya. Terima kasih dan mohon maaf jika ada salah kata maupun kurang penjelasan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.